A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali. Tajuk yang akan dikongsikan adalah pengurusan stres dalam keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, berbagai cabaran dan dugaan akan kita hadapi. Dan itu merupakan lumrah alam, karena selagi kita hidup, selagi itulah ujian akan datang menghampiri kita. Jadi puan-puan jangan mengalah, puan-puan jangan merasa lemah, tetapi puan-puan terus bersemangat dengan satu matlamat. Mudah-mudahan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Insya Allah kita akan dicapai bersama keluarga yang kita sayang, insya Allah. Apakah yang dimaksud dengan stres? Stres yaitu satu keadaan di mana emosi kita, perasaan kita, minda kita sudah mulai terganggu. Ciri-ciri stres itu pertama cepat panas, emosional, baran, cepat putus asa, kan? Itu salah satu tanda sedang menghadapi stres. Walau macam manapun puan-puan, keadaan itu perlu diselesaikan dengan segera, karena apabila kita tidak mengendalikan keadaan stres itu dengan baik, takutnya kita akan menjadi sakit, dan apabila sakit maka terjejaslah kita untuk melaksanakan aktiviti kehidupan dalam berumah tangga. Jadi apakah cara untuk mengendalikan stres tadi? Yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puan-puan kena ingat, karena yang menyadikan sesuatu keadaan itu, yang mentakdirkan sesuatu keadaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah yang menjadikan, karena Allah yang mentakdirkan, Allah juga yang akan menyelesaikan. Cuma kita digalakkan untuk berdoa, digalakkan untuk berusaha dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Apabila kita dekat dengan Allah, melaksanakan suruhan-Nya dan meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya, maka Allah akan menyelesaikan segala ujian itu dengan keadaan yang mudah. Yang keduanya, wa yarjuhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tanpa diduga akan dibagi kepada kita, insya Allah. Dan yang dimaksud dengan rizki ini puan-puan banyak, kan? Rizki ini bukan berbentuk uang ringgit sahaja, rizki ini bukan berbentuk materi sahaja. Jadi rizki ini segala perkara yang boleh menjadikan hidup kita ini bahagia, itu namanya rizki. Termasuklah kesehatan, keafiatan, jiwa yang tenang, selesai masalah, dan merupakan satu rizki. Dan insya Allah Allah akan selesaikan masalah tadi. Janji pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti dekat, mesti kuat. Yang keduanya dari segi usaha, yaitu penyebab stres itu apa. Dan setelah kita tahu penyebabnya, maka kita akan cari jalan untuk menyelesaikan penyebab itu. Misalnya kita stres, sebabnya adalah Allah uji rumah tangga kita dengan hadirnya orang ketiga. Contoh, kan? Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin kita kena ada perbincangan dengan suami, perbincangan dengan orang ketiga tadi, supaya hasilnya baik. Jadi puan-puan tidak boleh membiarkan, puan-puan tidak boleh diam, karena apabila didiamkan, apabila dibiarkan, tambah akan menjadikan stres itu lebih
kuat. Yang ketiganya, apabila stres ini tidak boleh dikendalikan dengan baik, maka mungkin diperlukannya orang yang kepakaran untuk konseling keluarga kita. Keempat, untuk harapan kepada puan-puan, apabila ujian datang, jangan melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Di antaranya mungkin contoh disebabkan stres itu misalnya faktor perselingkuhan, kita pun kecewa hidup, kemudian kita pun buat perkara yang tidak baik, mencoba untuk membunuh diri kah dan sebagainya, itu satu perkara yang Tuhan murka. Jadi puan-puan jangan begitu. Jadi puan-puan dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba, mungkin selama ini kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu cuma kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu sahaja, tetapi sebenarnya ada perkara-perkara yang boleh menjadikan jiwa kita tenang ya. Di antaranya sholat malam, sholat tahajud, walaupun kita buat cuma 2 rakaat kan. Yang keduanya sholat taubat, ataupun yang ketiganya mungkin zikir-zikir. Banyak zikir yang boleh menjadikan jiwa kita tenang. Yang seterusnya kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu diantara cara-cara bagaimana untuk mengendalikan stres. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula hidup dari stres, bermula hidup banyak ujian, sampai kita pun pedap, sampai kita pun pening kepala. Tetapi apabila stres itu boleh dikendalikan dengan baik, maka hasilnya akan positif, karena stres itu menjadikan sumber motivasi kepada dirinya. Tetapi apabila kita stres, tetapi kita tidak boleh mengendalikan stres itu dengan baik, maka akhirnya kehancuran di rumah tangga itu akan berlaku. Jadi contohnya mengendalikan stres dengan positif. Ini contoh, misalnya kan kita ini banyak anak, kita ini banyak tanggungan dalam hidup. Dalam masa yang sama, misalnya keuangan pun tidak mencukupi kan, karena pendapatan pun tidak seberapa, ataupun stres disebabkan karena pasangan tidak memberikan nafkah dan sebagainya kan. Tetapi si istri tetap menjalani hidup dengan baik, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun berusaha, contoh kan gigih untuk membesarkan anak. Akhirnya daripada bermulanya stres, akhirnya suatu hari nanti dia akan tersenyum lebar, karena dia boleh mengendalikan kehidupan itu dengan satu kejayaan, insya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan hidup kita ini sentiasa positif. Apa sahaja yang berlaku itu positif, karena apabila kita memikirkan benda itu positif, maka kita hasilnya pun akan positif. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang boleh kongsi pada pagi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.